كذاب 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 كذاب. Lagu Hamut Habibi merupakan lagu Arab yang sangat melegenda sejak awal tahun 2000-an. Lagu ini memiliki kisah kelam yang menyedihkan tentang seorang anak bernyanyi untuk sahabatnya yang telah tiada. Tapi tahu nggak, kalau Hamut Habibi bukanlah satu-satunya lagu Arab yang mengerikan. Ada satu lagu Arab lagi yang jauh lebih gelap, mencekam dan sakit jiwa. Itu adalah Kazab Kazab, sebuah lagu animasi yang diproduksi pada tahun 2006. Memang cukup asing di telinga orang Indonesia, tapi di YouTube dan TikTok lagu ini perlahan mulai dikenal karena kisah seramnya. Konon kalau kamu mendengarkan lagu Kazab Kazab sendirian di kamar, maka sosok arwah korban di dalam lagu tersebut akan muncul dan menerormu semalaman. Ayo like video ini pakai jari kelingking kamu, entar dapat hadiah dari Elbrana. Aku hitung ya, 1, 2, 3. Like video ini pakai jari kelingking sekarang. Komen bisa bang, entar namamu kucatat buat dapat rebas gratis. Di tahun 2006 ada sebuah lagu misterius yang tersebar melalui Bluetooth HP zaman dulu, dan nadanya terdengar cukup mengganggu. كذاب 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 كذاب. Lagu ini menampilkan sebuah animasi sederhana yang memperlihatkan dua anak kecil sedang duduk di ruang tamu. Mereka sedang berbincang, membicarakan seorang pria paruh baya di tanah Arab. Orang tua kedua anak ini datang dan mengajak mereka mengobrol. Awalnya terlihat biasa saja, seperti keluarga yang sedang bercerita santai di rumah. Tapi tahu nggak, karena ini berbahasa Arab, alhasil orang Indonesia dan Malaysia tidak mengetahui makna asli lagu tersebut. Setelah Elbrana menyelidiki lebih lanjut dan mengolah lirik asli lagu ini, ya ampun gila, sumpah gelap banget. Lagu ini adalah sebuah lagu semiotika yang secara tersirat menggambarkan sebuah kejadian yang keji dan kejam, benar-benar kelam dan menyayat hati. Elbrana tidak akan menceritakannya secara gamblang. Ini adalah video edukasi untuk memaknai sebuah film animasi dengan simbol-simbol semiotika. Tidak ada maksud untuk menggambarkan kondisi-kondisi berbahaya yang mengganggu, murni untuk mengedukasi agar kita tetap berhati-hati dengan lingkungan sekitar. Sebuah teori beredar di internet. Teori ini yang paling terkenal dan dipakai di mana-mana, termasuk Reddit, YouTube, dan TikTok. Jadi ceritanya ada kakak beradik yang sedang berlibur ke rumah pamannya. Sekedar informasi, pamannya ini belum menikah, hidup melajang dengan menggembalakan domba untuk menyambung hidup. Katanya dia dikenal sangat temperamen dan mudah marah oleh tetangga-tetangga sekitar. Untuk itulah orang ini cukup dijauhi di lingkungannya. Singkat cerita, kedua kakak beradik ini inisiatif untuk membantu pamannya menggembalakan kambing-kambingnya ke padang rumput belakang pemukiman warga. Karena saat itu pamannya sedang kelelahan dan tertidur di kamarnya. Dibawanya lah 20 kambing saat itu ke padang rumput. Mereka memberi kambing-kambing itu makan, bermain bersama, berlarian dengan gembira di padang. Lalu mereka menyadari sesuatu. Salah satu kambingnya menghilang. Kakak beradik ini memberanikan diri menyusuri gurun untuk mencari kambing yang hilang itu. Namun naas, kondisi kambing itu sangat-sangat buruk. Seekor serigala gurun memakan kambing itu hidup-hidup. Kakak beradik ini ketakutan karena itu adalah kambing kesayangan pamannya. Lalu kamu tahu, pamannya mereka ini terbangun mendapati kambingnya tidak ada di kandang. Panik dong, si paman langsung berlari ke padang rumput dan menemukan kambing-kambingnya di sana. Si paman menghitung kambing-kambingnya dan menyadari kok cuma ada 19. Dia tahu kalau salah satu kambing kesayangannya menghilang. Sangat disayangkan, kakak beradik ini kebetulan kembali ke gerombolan kambing tadi sambil menenteng kambing yang sudah dimakan serigala. Tanpa berpikir panjang, paman yang sedang menahan sakit dan lelah itu langsung, ya tahu ya maksudnya seperti apa, memperlakukan kedua kakak beradik ini dengan sangat buruk, keji, dan asli deh sakit jiwa. Hingga kakak beradik ini tiada, sampai-sampai bolanya terlepas dan dibuang ke padang gurun agar dimakan oleh serigala. Sumpah kejam banget. Kambing-kambingnya menjadi saksi bisu atas kejadian buruk yang menimpa kakak beradik itu. Dan kejadian ini tersebar di Arab begitu cepat. Ayah dari kakak beradik ini mempertanyakan siapa yang sudah meniadakan anak-anaknya itu. Dia tanya ke adik lelakinya, yakni paman dari anak-anak tadi. Lalu si paman hanya geleng-geleng kepala dan menuduh serigala-serigala gurun yang telah melakukan.
mendengarkannya, ayahnya langsung histeris sejadi-jadinya karena syok kehilangan anak-anak kesayangannya. Kamu tahu, kambing-kambing yang digembalakan pamannya ini hanya melihat kebohongan dan kemunafikan yang dilontarkan majikannya itu, karena mereka tahu bahwa apa yang diucapkan si paman adalah sebuah tipu muslihat. Lagu Kazab Kazab merupakan animasi dari Arab yang menyuarakan keadilan bagi kedua kakak beradik yang telah tiada tersebut. Kalau kamu perhatikan, keempat kambing-kambing ini berkata kazab kazab yang berarti bohong, bohong, untuk mengutuki pengakuan si paman yang penuh dengan kepalsuan. Bukan dimakan serigala gurun, melainkan tangan paman itulah yang meniadakan kedua keponakannya. Gila, sakit jiwa. Nggak nyangka kalau kisah asli dari lagu Kazab Kazab begitu mencekam dan sangat kelam. Ayo kita absen dulu. Kamu kelas berapa? Tulis ya di kolom komentar. Kamu punya paman nggak? Kalau punya, siapa namanya? Aku harap teman-teman selalu berhati-hati ya, sekalipun dengan orang terdekat kita. Pada akhirnya kejahatan si paman terkuak. Seluruh warga sangat marah dan geram mengetahui perilaku biadab si paman tersebut. Mereka datang dengan berbagai perkakas di tangannya untuk menghakimi si paman. Kamu tahu, paman ini menjadi depresi karena sering diganggu oleh kambing-kambingnya yang dapat berbicara seperti manusia. Setiap malam kambing-kambingnya berkata kazab, kazab, bohong, bohong, hingga terdengar ke dalam kamarnya. Mereka memperhatikan si paman dengan kedua mata yang mengerikan, terus-menerus memojokkan si paman agar mengakui kejadian sebenarnya. Paman ini menjadi gila, mencari pertolongan ke sana kemari, tapi tidak ada yang menggubrisnya. Dia tersungkur di tanah meratapi nasib buruknya. Itulah sebabnya di akhir lagu ini nampak adegan si paman berlari melewati lembah sambil dikejar serigala gurun. Itu adalah bentuk penyesalan terdalamnya yang tidak akan pernah bisa ditebus selamanya. Ada sebuah teori yang cukup menyeramkan mengenai lagu ini. Apakah kamu tahu bagaimana cara kejahatan paman ini terkuak? Siapa yang sebenarnya membeberkan fakta mengenai ketiadaan kakak beradik ini? Konon, sosok kakak beradik di awal lagu yang sedang berbincang di ruang tamu itu adalah arwah mereka yang bergentayangan menuntut keadilan. Mereka datang menemui ayahnya di rumah, lalu menceritakan kisah aslinya. Di sisi lain, kambing-kambing si paman dirasuki oleh sesuatu hingga mereka dapat berbicara bahasa manusia. Lalu mereka berkata kazab, kazab sepanjang malam untuk meneror pamannya itu. Ya ampun, serem banget. Ayah dari kedua kakak beradik ini stres dan depresi karena kepergian kedua anaknya. Dia seringkali terlihat berbicara dan tertawa sendiri seperti orang gila. Katanya ini alasan kenapa sang ayah mampu melihat arwah kedua anaknya di ruang tamu, karena sebenarnya itu hanyalah imajinasi sang ayah karena menolak fakta mengenai ketiadaan kedua anak tersayangnya. Ya ampun, jujur kisah ini menyedihkan sekali. Elprana berharap semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi ya ke depannya.